Orang-orang Inggris sedang dipermainkan. Mereka sedang digantikan secara demografis, etnis, dan budaya, dan mereka bahkan tidak diizinkan untuk membicarakan hal ini. Tapi peradaban besar tidak akan begitu saja menyerah dan mati. Mereka selalu melawan. Dan saya pikir kita sedang melewati fase di mana singa Inggris bangkit kembali dan melawan. Tapi sebelum saya membahas itu, saya akan tunjukkan bagaimana mereka melawan. Mari saya tunjukkan beberapa angka ya. Lihat ini. Lihat bagaimana mereka sedang digantikan. Ini hanya data penyeberangan perahu kecil ilegal dari tahun ke tahun. 2018, 299 kedatangan. 2024, 36.000. Jumlahnya mencapai puncak 45.000 pada tahun 2022. Tahun 2025 naik menjadi 41.000. Oke, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah migrasi legal dari tahun ke tahun. Lihat ini. Tahun 2018, 825.000 orang datang. 549.000 orang pergi. Kebanyakan orang Eropa atau bahkan orang Inggris kulit putih, orang Inggris asli. 788. 662 tahun 2021 mencapai 940. Mencapai angka tertinggi yaitu 1,4 juta orang yang datang. Kebanyakan orang dari dunia ketiga, terutama dari Asia Selatan atau Afrika. Dan sebagai gantinya, Britania Raya kehilangan 593.000 orang. Ada surplus bersih sebanyak 848.000 orang. Itu terjadi pada tahun 2023. Tahun 2024, Partai Buruh mengambil alih. Tetap saja, 1 juta orang masuk. 680.000 orang dengan keterampilan tinggi pergi. Penambahan bersih sebanyak 331.000 orang tahun 2025. Lagi, jangan tertipu dengan angka 171.000 ini. Lihat ini, ya 813.000 orang datang. Tapi 642.000 orang juga pergi. Jadi orang Eropa pergi, orang Inggris juga pergi. Dan mereka digantikan oleh orang-orang ini. Tidak heran beginilah tampilan Britania Raya. Ini London bro, lihat ini. Ini London. Bahkan orang asing dengan aksen tebal pun mengeluhkan keadaan London atau keadaan Britania Raya. Lihat ini. Di mana semua orang Inggris? Di mana semua orang Eropa? Brexit ternyata bahkan lebih buruk dari yang dimaksudkan. Tapi bagaimana tanggapan kalangan elit Inggris terhadap hal ini? Lihat Perdana Menteri baru Inggris Andy Burnham yang saya bilang akan membuat Keir Starmer terlihat seperti salah satu Perdana Menteri yang baik. Hello, Perdana Menteri. Apakah Anda punya rencana apapun tentang imigrasi atau ada ide bagaimana kita akan mencegah perahu-perahu migran itu datang? Ya, jadi saya hari ini baru bertemu dengan Neil Kingston. Dia tidak mau menanggapi soal mencegah perahu-perahu migran itu datang. Aku tidak tahu, baiklah. Aku sudah melakukannya dengan baik. Akan sangat bersemangat. Ya. Apakah kamu sedang berbicara denganku tentang perahu itu? Ya, aku tadi penasaran seperti apa. Kalau kamu sudah mendengarkan atau menonton GB News, dia baru saja melakukan percakapan yang sangat panjang dengan Chris Hope tentang itu. Dan dia benar-benar menekankan apa yang akan dilakukan di perahu itu. Jadi itu Ya. seharusnya keluar setiap di mana-mana di TV. Sejak itu mengambil alih, maksud saya, kita sudah kedatangan hampir 2 Ya, sampai aku tahu, 3,000 aku orang. tahu. Itu Kemarin memang saja begitu. ada Ya, 220 orang, kau tahu. Ya, kami pergi ke Dover minggu lalu. Dan ya, dia baru saja melakukan wawancara dengan Chris tentang itu. Dan itu ada di mana-mana. Dan dia benar-benar mencecarnya soal itu. Oh, Jadi luar sebaiknya biasa. kamu juga melihatnya. Maksud saya masih banyak hal lainnya. Tapi dia tidak bisa membalas, jadi mari kita dengarkan dia di kesempatan lain. Itu dia. Mari kita lihat apa yang ingin dia katakan. Kamu tahu tentang HMO Britain. Kamu membicarakan itu dalam pidato kepada para pendukungmu. Minggu lalu kami menampilkan anak-anak di desa Piddington. Mereka sudah menulis surat secara pribadi kepadamu. Seorang anak bernama Rex Perkins, 7 tahun, mengatakan ada kamp migran baru yang sedang didirikan di dekat sini. Itu akan membuat desa kecil ini kewalahan. Dia bilang kami suka desa kami. Kami berjalan ke bawah untuk melihat makam saudara perempuanku. Itu akan berubah. Aku sudah di sini selama 100 tahun. Dia suka lapangan bermain itu. Terima kasih, Andy. Apa yang kamu katakan kepada orang-orang seperti Rex, 7 tahun, yang mengatakan dia melihat desanya berubah secara tak terbantahkan karena Anda membawa para migran untuk tinggal di daerah itu? Ya, saya mulai menyadari kampanye dari Piddington dan saya benar-benar siap untuk bertemu dengan Rex. Saya akan mendengarkan apa yang orang-orang katakan dan menanggapi kekhawatiran yang mereka sampaikan. Saya belum tahu masalahnya secara detail, tapi dalam beberapa hal seperti yang saya pahami, ini tentang menciptakan ruang yang aman dan tidak memiliki masalah
HMO seperti yang Anda bicarakan sebelumnya. Jelas ini akan menjadi tantangan, tapi saya selalu siap untuk mendengarkan orang-orang, bekerja sama dengan mereka dan menanggapi kekhawatiran yang sah. Dan saya akan menangani kekhawatiran tersebut. Saya harus mengatakan, kita tidak bisa membiarkan situasi di mana hanya komunitas termiskin di negara ini yang menerima, Anda tahu, semua penempatan pengungsi dan pencari suaka. Saya percaya semua bagian negara harus ikut berperan untuk ikut berperan. Ini adalah isu yang menantang. Artinya, mari kita hancurkan Inggris Raya secara merata. Keir Starmer memperkenalkan operasi Scatter, di mana mereka akan menyebarkan mereka ke seluruh Britania Raya dari utara sampai selatan negara. Jadi Anda tidak hanya menempatkan mereka di kota-kota besar saja seperti London, Birmingham, Bradford, atau Manchester. Menurut operasi Scatter, sebarkan mereka ke seluruh penjuru. Dan inilah yang baru saja dia katakan. Dia bilang, ya Anda tahu, kota-kota kecil seharusnya tidak menanggung beban sendirian. Semua orang, mari kita hancurkan Inggris Raya secara merata. Dan untuk bekerja, untuk memainkan peran mereka. Ini adalah masalah yang menantang. Kami sedang mengerjakannya. Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Dan saya akan meneliti masalah-masalah yang diangkat oleh orang-orang baik di Pilton. Andy Burnham, terima kasih. Benar-benar menyedihkan. Lihatlah Angela Rayner. Lihat tanggapannya. 230 orang di satu perahu karet besar. Kebijakan-kebijakan itu gagal, Angela Rayner. Sungguh mengerikan dan menjijikkan apa yang terjadi dan Menteri Dalam Negeri sudah mengambil langkah-langkah untuk menindak tegas perahu-perahu kecil ini dan geng kriminal itu yang tidak membawa berhasil, orang-orang Angela ke Rayner, sini. kan? Ketika saya melihat foto seperti itu, jika Perancis tidak mau menghentikan perahu yang lebih besar dari bus tingkat, kenapa kita memberi mereka 1 miliar pound? Ya, Menteri Dalam Negeri telah merundingkan ulang kesepakatan yang pembayarannya berdasarkan hasil dengan Perancis dan kita sudah melihat hasilnya. Kita melihat penyeberangan perahu kecil menurun. Jumlahnya turun ke level terendah sejak menurut saya 2020. Jadi kita memang melihat hasilnya. Tapi saya benar-benar setuju. Sangat menjijikkan bahawa para penjahat ini berfikir mereka bisa lolos begitu saja dan membahayakan nyawa orang lain. Tapi maksud saya, kenapa Perancis tidak berbuat lebih banyak, Angela Rayner? Mereka pasti bisa melihat kapal itu. Kamu benar. Jangan sebut itu perahu karet. Konyol menyebutnya perahu karet. Mereka pasti bisa melihat kapal atau perahu sebesar itu. Kenapa mereka tidak berbuat lebih banyak? Tapi kamu benar sekali bahawa kapal, perahu karet atau apapun namanya yang membahayakan nyawa orang dan kejahatan yang terlibat di dalamnya harus diberantas. Saya rasa pihak Perancis menyadari hal itu dan telah bekerja sama dengan pemerintah Inggris. Dan pemerintah Inggris juga menyadarinya. Mereka tidak pernah bisa diam, bukan? Tapi kenyataannya inilah yang terjadi. Lihat ini. Ini adalah rekaman kamp migran dari Crowbar. Lihat mereka. Sementara para pensiunan kelaparan dan kesusahan. Lihat para pria migran dari negara dunia ketiga yang datang ke sini dengan perahu kecil. Lihat itu, santai, merokok. Ini Mereka adalah punya Provo tempat Trinidad. tinggal. Inilah yang kamu bayar. Pria-pria muda yang hanya berdiri dan merokok. Kapan kamu pulang? Hey, Ayo, video. Tidak. teman-teman, kalian tahu maksudku. Ayo dong, Bro, lakukan kamu saja terlalu apa yang tinggi. diperintahkan. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Aku tinggi. Lihat itu. Berdiri sambil merokok. Menghabiskan Ini uang terakhir pembayar kalinya pajak. saya. Ke Crowley. Belanja. Saya baru saja kembali dari Milan. Waktunya pulang ya. Go home. Ya, orang Inggris sedang melawan, meskipun para petinggi masih menganggap mereka bodoh. Tapi ya, mereka tidak akan melakukannya sendirian. Andy Burnham, seperti yang saya bilang, saya tetap pada pendirian saya. Saya rasa dia akan membuatmu menganggap Keir Starmer sebagai salah satu Perdana Menteri yang baik.